Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasih Tuhan, Allah pernah memberikan perintah yang khusus kepada Musa hambanya. Kita bisa melihatnya dalam Keluaran 25 ayat 17-22. Saya ingin memberitahu kepada Anda perintah khusus ini karena mempunyai arti yang luar biasa. Keluaran 25 ayat 17 sampai 22, firman Tuhan berkata, "Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni." Saya ulangi, juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Buatlah 1 kerub pada ujung sebelah sini dan 1 kerub pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerub itu di atas kedua ujungnya. Kerub-kerub itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerub-kerub itu. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di sini Tuhan bicara tentang tabernakel. Tabernakel itu berisi tentang tabut perjanjian. Saudara, tabut perjanjian adalah tempat di mana Allah bertemu secara langsung dengan umatnya, diwakili oleh Musa. Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian Tuhan bicara tentang aturan-aturan khusus yang harus dibuat oleh Musa berkaitan dengan tutup pendamaian, yaitu tutup tabut perjanjian tersebut. Dalam bahasa Ibrani, tutup perjanjian itu dinamakan kaporet. Kaporet itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, itu artinya propitiatorium. Atau dalam bahasa Inggris artinya the place of propitiation. Arti yang lebih khusus adalah dalam bahasa Inggris sehari-hari disebut dengan mercy seat. Jadi tutup pendamaian itu dalam bahasa Inggris disebut dengan mercy seat. Bahasa Indonesia mengenal tutup pendamaian. Orang Ibrani menyebutnya kaporet. Kaporet itu propitiation, atau tempat di mana murka Allah berbalik. Itu sebabnya disebut dengan tutup pendamaian. Di tempat itu, manusia bisa bertemu dengan Allah karena tempat itu adalah tempat di mana murka Allah dipalingkan dan Allah mau bertemu dengan manusia di tempat yang bernama
mercy seat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di mercy seat itu, Tuhan tidak lagi melihat manusia oleh karena tuntutan hukum. Allah tidak melihat lagi manusia karena manusia tertutupi oleh hukum yang menuntut dia. Tetapi di mercy seat itu adalah tempat di mana Allah berrekonsiliasi dengan manusia. Di dalam perjanjian lama, rekonsiliasi itu diwakili oleh Musa. Saudara, sehingga mereka melakukan apa yang disebut dengan korban pagi dan korban petang. Setiap hari orang-orang mempersembahkan korban bakaran supaya mereka mendapatkan rekonsiliasi bersama atau di hadapan Allah. Artinya ketika orang datang di hadapan Allah dengan diwakili oleh imam besar atau saat itu diwakili oleh Musa, maka mereka membawa korban bakaran untuk membuat murka Allah menjadi reda. Sehingga saudara, di Israel dikenal dengan satu hari yang khusus, yaitu hari pendamaian yang disebut dengan Yom Kippur di dalam Imamat 16. Itu hari setahun sekali disebut dengan Annual Day of Atonement, hari pendamaian tahunan, di mana darah dari domba itu dipercikkan di kaporet tadi itu, ditutup pendamaian itu untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Allah menjadi senang dengan manusia, murka Allah akan berhenti ketika manusia mempersembahkan persembahan korban kepada Allah dengan pencurahan darah. Jadi orang Israel mengenal persembahan tahunan yang diberikan di hari yang disebut dengan Annual Day of Atonement, hari pendamaian. Itu terjadi tanggal 10 Tisri, yaitu hari Yom Kippur. Di samping itu juga mereka mempunyai setiap hari mempersembahkan korban pagi dan korban petang. Korban-korban ini diberikan sebagai korban pengganti untuk menutupi dosa manusia. Ditutup pendamaian itu di mercy seat yang saya sebutkan tadi, kaporet atau propitiation. Disitulah tempatnya di mana murka Allah berhenti. Saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang percaya di dalam perjanjian baru tahu bahwa annual sacrifices were only picture of the propitiation of God's wrath. Jadi ini hanyalah sebuah simbol. Orang perjanjian lama mempersembahkan korban itu karena mereka beriman kepada korban yang akan datang kelak. Mereka beriman kepada antitype, yaitu Yesus Kristus, yang nanti akan memberikan hidupnya di kayu salib sebagai korban utama. Jadi the utmost sacrifice. Saudara yang dikasih Tuhan, lambang-lambang di perjanjian lama ini akan menolong kita
mengerti bagaimana proses pendamaian itu dikerjakan oleh Allah. Bahwa Allah akan melihat kepada manusia, murkanya akan berhenti apabila manusia mempersembahkan korban pengganti. Korban pengganti di dalam perjanjian lama adalah binatang, tetapi di dalam perjanjian baru, korban tersebut digenapi di dalam korban Paskah. Paulus katakan anak domba Paskah, yaitu Yesus Kristus sendiri. Yohanes mengatakan Yesus adalah anak domba Allah. Di dalam Ibrani 9 ayat 13-14 dikatakan bahwa darah binatang itu hanyalah sebuah simbol. Darah Kristus adalah darah yang dipersembahkan tanpa cacat dan celah untuk menyucikan kita dari pekerjaan-pekerjaan yang mati sehingga kita bisa melayani Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sendiri yang bisa memalingkan murka Allah karena Yesus adalah propitiation kita. Yesus adalah semacam alat yang mendamaikan murka Allah sehingga manusia bisa bertemu dengan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus mati, maka Yesus menjadi korban pengganti. Dan inilah korban pengganti yang dipersembahkan di mercy seat, di kursi pendamaian itu, atau di tempat pendamaian itu, atau ditutup pendamaian itu. Yang Allah lihat bukan diri kita, tetapi Allah melihat Yesus yang menggantikan tempat kita di sana. Amin, saudara. Nah, saya mau saudara melihat hal ini. Dalam kematian Yesus, engkau harus melihat dirimu tersalib bersama dengan Yesus di kayu salib. Sekali lagi saya katakan. Kita harus memandang dengan iman bahwa ketika Yesus tersalib, kita tersalib bersama dengan Yesus. Semua dosa-dosa kita, semua kejahatan kita, semua kelemahan kita tersalib bersama dengan Yesus di kayu salib. Allah melihat bukan diri kita, tetapi Allah melihat Yesus yang menggantikan posisi kita. Tadi saya sudah katakan bahwa satu-satunya yang bisa membuat murka Allah berbalik adalah korban pengganti. Di perjanjian lama korban pengganti itu digunakan korban binatang, darahnya dipercikkan di tutup pendamaian itu, tetapi sejak Kristus mati di kayu salib, maka semua korban pengganti lain menjadi tidak berlaku lagi, dan Kristus adalah pengganti korban yang sempurna. Makanya tempat yang disebut dengan kaporet itu, yang disebut dengan propitiation itu, tempat di mana murka Allah itu berhenti adalah Yesus sendiri. Amin, saudara. Di dalam perjanjian lama, Tuhan menyediakan bagi Israel sebuah tempat di mana murka Allah itu berhenti, yaitu yang disebut dengan mercy seat atau ark lid, gitu ya, tutup tabut pendamaian. Nah, hari ini Allah menyediakan bagi kita tempat pendamaian itu bukan tempat yang mati, tetapi tempat itu berada di dalam Yesus. Katakan amin.
Hanya di dalam Yesus, maka murka Allah berhenti di dalam hidupmu. Hanya di dalam Yesus, maka Allah menghapus semua surat hutang yang mendakwa hidupmu. Katakan amin. Amin, saudara. Ia yang membuat murka Allah berpaling dari hidup kita. Ia yang menghentikan murka Allah. Ia yang menyucikan kita dari dosa. Ia yang membatalkan semua tuntutan-tuntutan itu. Yesus yang menghentikan. Yesus yang membuat kuasa-kuasa yang menekan hidup kita menjadi tidak berdaya. Katakan amin. Amin, saudara. Nah, saudara, yang perlu kita lakukan adalah mengakui dosa-dosa kita kepadanya dan mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah propitiation, sehingga murka Allah tidak berlaku bagi hidup kita. Dengan cara ini, maka engkau akan diselamatkan. Pertanyaan saya kepada Anda, apakah engkau sudah mempunyai tempat pendamaian itu? Apakah engkau sudah mengerti bahwa Yesus adalah satu-satunya tempat pendamaian, mercy seat, di mana murka Allah berhenti? Saudara yang dikasihi Tuhan, korban-korban binatang hanya sementara menutupi dosa. Tetapi Yesus Kristus akan mengampuni dosamu, akan menyucikan dosamu, akan membatalkan semua pelanggaran, akan menghentikan semua kuasa-kuasa yang menekan hidupmu dan menjauhkan dosamu sejauh timur dari barat. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.